Nah, sedulur tani semua, sekali lagi di saluran petani agromas ya. Air adalah hal yang sangat penting di dalam pertanian kita karena terutama untuk area-area sawah tada hujan murni ya, yang di situ tidak ada embung, tidak ada waduk, tidak ada irigasi teknisnya. Makanya petani itu biasanya inisiatif membuat sumur bor sendiri, dan sumur bor ini sekali lagi karena harus kita keluarkan minimal 1,5 dim atau 2 dim, bahkan 2,5 dim. Sekali lagi kita harus bisa menentukan titik bor atau titik persilangan air, arah air ya, aliran air bawah tanah atau sumber air, resapan air yang besar. Nah, kita berbagi ya. Jadi sekali lagi mencari sumber air dengan teknik dosing seperti ini ya, itu bukan sekedar bisa menemukan ketika kita pegang kawat kemudian silang, kemudian kita pegang kawat, bukan itu ya. Kalau gitu sangat mudah, tapi yang lebih butuh keterampilan khusus adalah bagaimana kita menentukan arah aliran ya. Sekali lagi arah aliran airnya itu bagaimana ya. Jadi ketika kita tehnya gini, ketika kita di suatu area kemudian kita katanya menemukan gini silang, ini adalah titik pertama. Nah, silangan ini harus kita deteksi ulang ya, apakah ini sekedar resapan atau tepian tepian air ataukah nanti aliran. Nah, kemudian nanti akan kita cari aliran keduanya ya, silangan kedua. Nah, kemudian nanti kita baru tahu, oh ternyata umpamanya gini. Nah, umpamanya alat ini ya. Tadi kita ketemu di sini ya. Nah, kemudian kita deteksi dulu. Ini besar enggak? Ya, silangan pertama ini. Kapasitas airnya itu besar atau kecil ya. Kira-kira nanti kalau disedot dengan 2 dim, 1 dim, 1 dim setengah dim, nanti cukup enggak? Kalau sudah ketemu ini nanti kita bisa mengetahui dari teknik dosing, oh ini ternyata besar, itu kalau sudah terlatih ya. Itu nanti kemudian kita cari alirannya, arah aliran. Apakah nanti umpamanya ketemu di sini, ini sudah kita tentukan besar, ini alirannya ini dari mana ini? Apakah dari timur ke barat ataukah dari utara ke selatan umpamanya gitu. Ini kan kita anggap utara ke selatan ya. Kita cari alirannya itu. Nah, kalau sudah ketemu satu aliran, biasanya nanti kita membuat satu kayak semacam satu lingkaran ya, satu lingkaran. Kemudian nanti kita menentukan apakah di situ cuma ada satu aliran yang arahnya umpamanya barat ke timur ya, ataukah nanti ada aliran kedua umpamanya seperti ini. Ya, itu kita cari kayak membuat satu radius, satu lingkaran ya, minimal 10 meteran dari titik pertama itu. Nah, nanti kalau ketemu ternyata ada lagi arah aliran namanya gini ya. Ya, yang pertama kita ketemu 2 titik dulu ya, 2 titik dari dari timur ke barat umpamanya atau barat ke timur. Kemudian nanti kita cari titik kedua. Titik kedua ini kita anggap sebagai bonus ya. Kalau nanti ketemu berarti nanti akan bagus ya. Ternyata setelah ketemu kita deteksi di bagian utara sama selatan. Kemudian nanti kita cari crossnya di sini. Nah, titik cross inilah yang kadang itu menjadi titik yang harusnya kita bor. Nah, menentukan titik cross ini yang ternyata lebih sulit dan tidak semudah ketika kita mencari sekedar megang alat dosing kemudian hilang, alat dosing kemudian hilang ya. Karena titik cross ini saya sudah buktikan berulang kali, ketika kita sudah ketemu titik terbesar itu, pertama itu pasti ya, dari alat sederhana ini saja saya sudah bisa mendeteksi itu aliran sumbernya itu besar. Nah, aliran sumbernya itu besar. Yang kedua itu kalau pakai katanya ada alat yang kayak bisa muter-muter kayak ionik gitu karena mencari emas. Itu ada teman saya yang punya alat gitu, itu yang buat sendiri, katanya dia waktu itu pengen mencari sumber dengan alat yang bisa muter-muter gini. Itu biasanya pada titik-titik persilangan seperti ini ya yang kita bor. Itu nanti dia ketika saya suruh ngecek di situ, itu biasanya langsung dia muternya banter ya. Gaya putarannya banter dan kayak cepat gitu ya, beda. Nah, beda dengan yang aliran kecil.
Nah, titik cross inilah yang nanti harus kita bor. Itu yang saya yakin nanti bisa disedot dengan diesel yang minimal keluarnya 1,5 dem atau 2 dem atau 2 dem setengah ya. Nah, itu teknik dosing. Sekali lagi, teknik dosing ini adalah teknik yang secara ilmiah sudah banyak dibahas, baik itu di jurnal internasional, di beberapa video saya juga sudah banyak saya saya share terkait jurnal-jurnal mulai dari penelitian profesor yang ada di India, kemudian di Amerika, kemudian di Jerman itu ya, itu yang rata-rata bahasa Inggris. Di YouTube itu juga ada satu profesor di India ya, itu yang alhamdulillah juga pakai bahasa Inggris, itu agak lengkap membahas tentang teknik dosing ya, yaitu menggunakan radiasi. Nah, ini secara ilmiah memang ada kajiannya ya, bukan sekedar permainan tangan. Kalau teman-teman nyampaikan itu hanya permainan tangan, nanti saya undang sampean ke Mantub, saya ajari ya. Saya ajari di lokasinya untuk membedakan radiasi geopatis yang besar, yang kecil, dan tidak ada. Karena area Mantub, terutama daerah saya, hampir setiap petani punya sumur bor yang itu dulu juga dicari dengan teknik dosing. Nah, biar nanti teman-teman yang masih menganggap ini adalah teknik abal-abal itu tahu sendiri, merasakan ya. Jadi sama tidak akan pernah meyakini kalau hanya sekedar melihat video saya atau membaca referensi. Tapi silahkan datang ke Mantub. Nanti saya akan ajak ke TKP, saya ajari caranya ya. Nanti kemudian saman bisa merasakan sendiri yang namanya radiasi geopatis, yaitu radiasi yang dikeluarkan oleh air yang mengalir dari bawah bumi. Nah, itu banyak ya. Di Mantub ini mulai dari yang paling besar sudah saya pernah coba ya. Kemudian yang aliran besar, yang kecil, air yang tidak pernah berhenti tanpa mengenal musim, yang dulu buatan Belanda itu juga ada. Nah, nanti saya ajak ya. Jadi ini adalah teknik ilmiah ya, Mas, Mbak, Pak, gitu kan. Jadi cuma memang kenapa banyak katanya dulu juga pakai ini tapi kok meleset. Sekali lagi itu bukan alatnya ya, bukan ilmunya, bukan alatnya. Mungkin praktisi dosernya atau orang yang mencari sumber tadi itu salah menafsirkan dari gerakan alatnya. Karena sekali lagi, kalau sekedar menyilang seperti ini, yang seperti ada di YouTube, di TikTok dan lain, itu sangat mudah. Tapi ketika kita mau membuat sumur bor, bukan cukup itu saja. Kita harus bisa mencari yang pertama aliran airnya ya. Karena kalau air itu disedot dengan kapasitas besar, kalau dia bukan air yang mengalir ya, kayak ibaratnya sungai, itu pasti cepat habis. Di daerah kita itu mulai bulan 3 sampai bulan 9 ini diesel ya, itu hampir setiap petani nyala di sawah itu. Nah, itu juga tidak habis-habis sampai sekarang. Artinya itu air yang mengalir. Yang kedua adalah menentukan titik cross ya, di mana nanti titik sumber air terbesar, kira-kira menyilangnya itu nanti bagaimana, kemudian gelombang aliran atau debit airnya berapa besar, itu juga penting ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kedalaman, karena ternyata saya kemarin sampai 10 hari ya menguji teknik pencarian ini itu dengan menggunakan tukang bor. Itu akhirnya satu pelajaran yang kita ambil. Kadang teknik pengeboran sendiri itu juga menentukan ya, karena nanti sumber itu kedalamannya itu beda-beda. Apakah kalau kita bor dengan posisi dalam itu selalu lebih besar? Belum tentu. Jadi ibarat kalau kita sudah main di sumur bor, itu momen kita ngebor, kita ketemu lapisan pertama pada kedalaman 12-15 meter. Ini adalah sumber lapisan pertama. Kemudian kalau tanahnya bagus, kita mencari tambahan di bawahnya. Barangkali di bawahnya nanti ada gitu kan, sampai nanti. Nah, dengan teknik ini biasanya bisa memperkirakan kira-kira sumber air terbesar itu di mana. Apakah itu sumber permukaan yang nanti ibaratnya cukup untuk sumur keduk, sumur gantung, ataukah nanti ini bisa kita bor ya. Karena nanti sumur gantung itu biasanya kalau kita bor ya,
atau kita sedot itu memang ada sumber tapi kapasitasnya kecil. Nah, nanti saya tunjukkan juga ya. Jadi di Mantep ini banyak, di area Mantep ini banyak sumur-sumur yang ada yang kategori gagal, sudah dibor sampai 60, ternyata nggak malah keluar. Tapi ternyata pada kedalaman 11 meter itu disedot dengan kapasitas diesel 2 dim setengah itu luas. Apa namanya, debit airnya besar. Ya, bahkan itu dibandrek, dibor 2 tempat. Ternyata dibandrek walaupun hanya kedalaman 15 itu tetap memenuhi. Nah, itu ya. Jadi silakan yang menganggap penasaran dengan teknik dosing, kalau mau belajar ke Mantep, saya dengan suka hati kalau Lungkar akan ngajari teman-teman. Sekali lagi, ini adalah karena untuk petani ya. Petani itu air adalah hal yang sangat penting bagi petani, bagi tanaman. Makanya kenapa saya mendalami beberapa jurnal ilmiah sudah saya pelajari, kemudian beberapa tontonan dari luar negeri itu mulai Profesor India dan lain, insya Allah sudah juga saya pelajari ya. Dan kemudian di Indonesia juga banyak video-video yang membuat teknik sekedar mencari silang itu ya. Nah, ini insya Allah nanti bisa kita berbagi ilmu sehingga nanti bisa bermanfaat untuk petani lainnya. Terima kasih, itu dari saya, Petani Agromas Lamongan. Salam seduluran dari petani Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.